Materi wajan bolik. Wajan bolik berasal dari dua kata, yaitu wajan alat penggorengan dan bolik parabolik. Jadi wajan bolik adalah sebuah antena parabolik yang terbuat dari alat penggorengan berupa wajan. Antena ini digunakan untuk menerima sinyal Wi-Fi dalam jaringan wireless untuk menghubungkan suatu komputer ke jaringan internet. Cara kerja wajan bolik. Prinsip kerja antena wajan bolik seperti antena parabola lainnya, yaitu menempatkan bagian sensitif antena pada titik fokus parabola atau wajan, sehingga semua gelombang mengenai wajan akan terkumpul dan diterima oleh bagian sensitif tersebut. Langkah-langkah membuat antena. Bahan: 1 wajan diameter 36, semakin besar diameternya semakin bagus. 2 PVC paralon tipis ukuran 3 30 cm, 3 drop atau tutup paralon 3 2 buah, 4 pipa paralon 3 sampai 4 sepanjang 8 cm, 5 drop tutup paralon 3 sampai 4 1 buah, 6 aluminium foil, 7 baut plus mur ukuran 12 dan 14, 8 backrest dan 4 bentuk L, bisa beli di toko bangunan, 9 modul USB flan, 10 kabel USB extension panjang sesuai tinggi antena, 11 pipa besi atau bambu dengan panjang ukuran 5-10 meter. Peralatan: 1 penggaris, 2 pisau atau cutter, 3 gergaji besi, 4 bor untuk melubangi wajan dan drop, 5 kikir untuk membesar lubang wajan setelah dibor untuk mendapatkan ukuran yang sesuai dengan baut ukuran 12-14. Langkah-langkah membuat wajan bolik. Siapkan semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan. 2 lubangi wajan tepat di tengah wajan tersebut seukuran baut ukuran 14. Jika kurang besar, gunakan kikir. Cukup 1 lubang saja. Sebelum membuat wajan bolik, kita harus mengukur diameter wajan dan kedalaman wajan. Mengapa harus diukur? Ini untuk menghitung feedernya. Permukaan pipa yang tidak dilapisi aluminium foil. 3 potong PVC paralon sepanjang 30 cm, kemudian beri tanda untuk jarak feedernya, daerah bebas aluminium foil. Untuk menentukan panjang feedernya, 4 siapkan dove atau tutup paralon 3, lubangi wajan sebesar baut untuk menempelkan dove tutup, kemudian pasang dove atau tutup paralon 3 ke dasar wajan dan berikan bautnya. Tampak dari bodi belakang wajan, baut tersebut akan muncul keluar. Baut di belakang ini nantinya akan digunakan sebagai dudukan wajan ke tiang. 5. Lubangi dove 3 yang satu lagi seukuran dengan baut 12, lalu pasangkan dove 3 atau 4 di tengahnya menggunakan baut 12. 6. Pada bagian dove, tutup PVC paralon yang akan dipasangkan pada ujung PVC harus diberi aluminium foil dahulu. Sedangkan dove yang dipasang pada wajan tidak perlu diberi aluminium foil. 7. Siapkan modem USB flan Anda. Tutup modem USB flan dengan karet atau plaster lakban untuk melindunginya dari hujan. 8. Masukkan karet pelindung atau plaster dengan lakban ke modem USB flan sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. 9. Beri lubang pada bagian paralon 3-4 sebagai dudukan modem USB flan sekitar 5,3 cm dari ujung PVC. 10. Selanjutnya, bungkus PVC paralon dengan aluminium foil pada daerah selain feeder. Kalau aluminium foil yang ada tanpa perekat, maka untuk merekatnya bisa menggunakan double tip. 11. Beri lubang keluarnya kepala USB modem Wi-Fi. Masukkan modem atau USB flan pada ujung lubang yang sudah ditandai tadi dan ujung modem USB flan akan keluar pada jarak sekitar 5,3 cm dari ujung paralon. 12. Dan pasangkan dove tadi ke PVC paralon. Pastikan ukuran lubang tepat dengan dudukan modem di dalamnya. 13. Lalu kemudian tinggal pasangkan PVC paralon tadi ke wajan yang sudah dipasang dove. Kencangkan secukupnya. 14. Proses membuat wajan bolik hampir selesai. Sambungkan kabel USB extension ke modem USB Wi-Fi. Siapkan tiang untuk menegakkan wajan bolik. Bambu juga
dapat digunakan sama seperti memasang antena TV. Cari yang lurus dan kokoh, tegakkan pipa besi atau bambu sepanjang 8 meter tanpa terhalang bangunan, kencangkan tiang pada briket. Usaha produk casing komputer. Pengertian casing adalah sebuah wadah atau tempat dari komponen komputer yang berbentuk kotak. Casing merupakan wadah untuk perangkat keras lainnya yang diletakkannya kumpulan-kumpulan hardware pada sebuah komputer. Fungsi casing komputer untuk melindungi semua perangkat-perangkat hardware pada komputer. Dengan adanya casing ini, maka sebuah perangkat keras lainnya akan dijamin lebih aman terhadap debu dan serangga. Next, jenis-jenis casing komputer. 1. Casing desktop. Casing desktop merupakan sebuah casing untuk komponen-komponen komputer yang berbentuk kotak. Casing ini memiliki ukuran lebih sekitar 35-40 cm dan memiliki panjang 55-60 cm. 2. Casing ETX. Casing ETX merupakan sebuah casing rancangan yang baru dengan sebuah desain yang lebih keren dan simpel. 3. Casing tower. Casing tower memiliki kapasitas sebuah ruangan yang lebih besar atau luas serta suhu yang ada di dalamnya tidak cepat panas dan lebih mudah jika ingin menambah sebuah komponen-komponen komputer lainnya. 4. Casing gaming biasanya memiliki suatu ukuran yang sangat besar dan luas karena casing ini menyesuaikan dengan hardware yang akan digunakan untuk kebutuhan gaming dan editing. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.